Ya, halo rekan-rekan sekalian, kita akan melihat update terbaru dari High Profile ya, dan mungkin nanti akan saya cuplikan juga untuk Laravelnya sebagai perbandingan. Kita fokus dulu ke update yang High Profile ya, walaupun sebelumnya kita akan mengerjakan Laravel terlebih dahulu. Oke, kita lihat di code kita ya. Di sini kita sudah ada di project Hypervel dan Laravel ya, yang mana ini adalah Laravel dan yang root di sini adalah sebagai dari Hypervel. Oke, kita lihat update dari model ya. Nah, model ini adalah yang sudah kita buat dari yang pertama itu kita cari berdasarkan kasus yang ada untuk pembuatan project ini, terus kita bikin database yang sudah dibuat di sini, yang sebelumnya adalah versi satunya yang ini, yang tanpa menggunakan like spati untuk core table, dan yang terbarunya ini sudah ada like spati dan support UUID, yang sebelumnya juga sudah support UUID. Seperti itu ya, jadi sekali lagi, yang pertama adalah kita analisis terlebih dahulu, case apa dan flow-nya kayak gimana gitu ya, untuk pembuatan aplikasi ini gitu. Dan setelah itu kita buat database dan relasinya seperti ini, berdasarkan case yang ada. Lalu selanjutnya kita membuat migration. Jadi di video sebelumnya sudah saya sampaikan juga untuk pembuatan migration adalah seperti ini, dan lebih kurang lebihnya bisa cek di dokumentasi di Hyperpel ya, untuk pembuatan migrasinya kurang lebih sama gitu ya. Nah, ini untuk users, dan di table di sini kita dibuat per grup ya, untuk misal di sini adalah namanya core table. Jadi core table ini ada roles, ada permission, ada model has role. Bisa juga di sini users, namun di sini karena sudah ada jadi saya komen di situ. Di sini ppdb, e-learning, grading, online exam, digital library dan lain sebagainya. Di sini sudah berdasarkan dari yang ada di database tadi. Selanjutnya kita adalah melihat dari model ya, dari model misal di AI tutor session seperti ini dan relasinya seperti ini. Nah, yang paling utama adalah yang ada di user ya. Jadi relasi utama itu yang perlu kita perhatikan adalah di user. User ini banyak sekali relasinya terhadap model-model yang telah dibuat gitu ya. Kurang lebih seperti ini, banyak hash many-nya. Oke, dan strukturnya juga di sini sudah dibuat berdasarkan yang ada di database di model tadi, di migration tadi gitu ya. Jadi supaya lebih terstruktur dan tidak membingungkan juga gitu. Kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita coba lihat hasil dari migrasi kita jalankan. Sebenarnya kalau misalkan pengen tahu ya, bisa lihat di ini ya, dokumentasi Hyperfile. Ini sama aja ya, karena saya sebelumnya sudah melakukan migrasi ke MySQL yang sebelumnya di sini. Jadi kita migrationnya paste ya. Jangan lupa bisa misal komposer terlebih dahulu gitu ya. Dan di sini sudah berjalan untuk di root Hyperfile ya, project Hyperfile-nya ke dalam database DB Web School. Nah, selanjutnya kalau ini udah selesai kita akan lihat di ini ya, di terminal seperti apa hasilnya gitu ya. Dan kita lihat show table dari InDB Web School. Di sini terdapat 49 row ya, table, dan yang tambahannya adalah dari migration bawaan dari Hyperfile-nya. Bisa kita lihat di sini gambaran dari table user seperti ini, sudah ada UID-nya juga gitu ya. Dan yang lainnya juga sama untuk misalnya di schedule kurang lebih seperti ini gitu. Baik, selanjutnya kita coba lihat di tampilan untuk
yang sudah kita buat ya, untuk yang UI-nya ya, kita belum implementasikan ke dalam, CMS ini, gitu. Jadi next, bisa kita bikin untuk CRUD-nya di sini ya, untuk implementasinya. Namun, kita sudah membuat untuk yang Laravelnya ya, jadi untuk yang Laravelnya rekan bisa jalankan di Word 8000, misal kita pindah dulu project ya, untuk ke VS Code dulu, kita lihat di sebentar, kita pindah projectnya, kita pergi ke ini ya, nah ke web school ini, dan kita running PHP Artisan Shop gitu ya. Oke, di sini sudah, kita lihat ke browser, kita akan mereview tabel yang sudah dibuat gitu. Nah, karena ini sudah login sebelumnya, jadi kita klik home aja ya, dan sudah dilakukan migrasi ulang sebelumnya. Jadi kita pergi ke tabel menu yang sudah kita buat di Laravelnya, versi Laravelnya, dan ini adalah user management. Ya, jadi di sini sudah bisa CRUD ya, udah bisa melakukan create, update, delete gitu ya. Dan selanjutnya di manajemen information juga sama, sudah bisa melakukan CRUD gitu ya. Seperti ini untuk gambaran dari Laravel dan beberapa fitur yang sudah bisa digunakan gitu. Nextnya ya, kita akan fokus dulu ke Laravelnya gitu ya, karena sebelumnya memang kita fokus di Laravel gitu ya. Jadi yang Hypervel ini akan saya coba kerjakan sambil mengerjakan yang Laravel. Nah, kenapa saya perbarui yang Hypervel, supaya bila ada rekan-rekan yang ingin mencoba secara langsung untuk Hypervelnya, ya bisa baca dari database dan model migration yang sudah saya buat. Nanti bisa misal mau bikin dulu yang data siswa untuk manajemen siswa di sini gitu ya, untuk kelas dan sebagainya gitu. Bisa sambil berjalan untuk Hypervelnya. Kurang lebih seperti itu untuk demo di sini ya. Jadi sekali lagi, mohon maaf ya, jadi kita improve di project Hyperpel ini karena beberapa package yang belum mendukung ke Hyperpel gitu. Nah, walaupun saya sudah membuat misalnya untuk kebutuhan di Hyperpel ya, jadi sudah bikin yang Hyperpel permission ini, namun belum saya coba implementasikan gitu. Nah, apabila ada rekan-rekan juga yang mau kontribusi buat ngembangin ini, boleh gitu ya. Ada di GitHub di sini. Tinggal klik aja kontribusi di situ. Kalau ada isu dan sebagainya bisa laporkan gitu. Oke, jadi struktur tabel yang database yang Hypervel dan Laravel itu sama ya. Jadi tidak perlu saya sampaikan ulang untuk yang di Laravel gitu. Jadi semangat mencoba ya, selamat mencoba, semangat ngoding gitu ya. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan bisa dipermudah, dan saya juga bisa sehat ya, untuk supaya bisa terus update project ini gitu ya. Karena masih sendiri nih gitu ya, ngerjain project ininya gitu. Jadi mohon maaf gitu kalau agak lambat gitu ya. Nah, maka dari itu buat siapa aja gitu rekan-rekan yang mau join ke Discord, tinggal join aja ya. Udah saya cantumkan di LinkedIn saya, di channel saya, di uh, repository project kita gitu, yang saat ini nanti akan saya cantumkan ulang gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.
Selamat berjumpa di video selanjutnya. Ya, semangat ngoding.